Seorang guru piano tewas akibat luka senjata tajam di kamar mandi rumahnya di kawasan Bedadung, Pakusari, Jember, Jawa Timur. Sesaat setelah kejadian, pelaku yang bekerja sebagai tukang reparasi televisi ditangkap warga. Kok tega? Belakang. Nggak salah tadi. Ayo Pak, cepet Pak. Kalau korban jero. Sejumlah warga terlibat pergumulan sengit hingga mengalami luka dengan seorang pria yang hendak melarikan diri di kawasan Jalan Wijaya Kusuma, Bedadung, Pakusari, Jember, Jawa Timur. Pelaku berinisial DPH diduga baru saja melakukan perampokan di sebuah rumah yang dihuni Prita Hapsari, 48 tahun, dan ibunya Sri Budi Asmara Rini, 76 tahun. Ibu, kenapa Ibu? Mau jaga diri kok katanya dan kok tahu saya. Ibu diapakan Ibu? Ya aku disekap ini. Disekap Ibu? Ya anak saya di kamar mandi dah kau. Usai mengamankan pelaku, warga segera memeriksa rumah yang jadi sasaran aksi kriminal pelaku dan menemukan korban Sri Budi Asmara Rini terluka di bagian hidung. Sementara korban Prita Hapsari ditemukan tak bernyawa akibat sayatan senjata tajam di kamar mandi rumahnya. Polisi yang dihubungi warga segera datang dan melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita barang bukti seperti sepeda motor pelaku, helm, tas, pisau dapur, baju korban, obeng, kunci Inggris, tang, dan beberapa baut dan mur, berikut beberapa lembar uang ratusan ribu rupiah di lokasi kejadian. Pelaku itu wajahnya keringet, terus seperti panik gitu ya. Itu ibunya jatuh gitu. Memang ibunya jatuh gitu, umur 78 tahun. Terlentang jatuh duduk di bawah. Duduk. Dalam keadaan mimisan. Hasil pemeriksaan pelaku, kasus berawal saat korban Prita Hapsari meminta bantuan kepada pelaku DPH untuk memperbaiki televisi. Namun pelaku menyatakan televisi tak bisa diperbaiki dan harus membeli televisi yang baru. Pelaku juga menyatakan ingin pinjam uang sekaligus menawarkan televisi seharga 2 juta rupiah. Namun korban menolak dan membuat pelaku naik pitam. Pelaku kemudian mengancam Prita dengan pisau yang diambilnya dari salah satu sudut rumah. Namun, ancaman pelaku dibalas dengan perlawanan oleh korban hingga terjadi aksi saling dorong. Pelaku yang emosi kemudian mendorong korban masuk ke dalam kamar mandi dan pada saat bersamaan pisau mengenai leher korban. Prita Hapsari pun akhirnya tewas dengan luka sayat di leher. Ibu korban Sri Budi Asmara Rini yang melihat kejadian ini langsung berteriak minta tolong. Tak ingin kegaduhan berlanjut, pelaku membungkam mulut Sri dengan plaster. Pelaku juga segera membawa kabur uang 13 juta rupiah dan telepon seluler. Naas, saat keluar rumah, pelaku bertemu dua tetangga korban yang curiga dengan suara gaduh hingga terjadi perkelahian. Pelaku pun segera dilumpuhkan dan diserahkan ke polisi. Setelah dilakukan penangkapan dan juga diamankan oleh warga, pelaku kemudian langsung dibawa polisi untuk menjalankan pemeriksaan di Polres Jember, Jawa Timur. Namun dari hasil pemeriksaan ini, polisi masih belum mau mengungkap terkait apa motif di balik kasus ini. Apakah murni perampokan ataupun ada motif lainnya. Polisi mengaku masih menunggu hasil dari otopsi korban dan juga pengakuan dari pelaku. Usai menjalani otopsi, jasad Prita Hapsari, sang guru piano, dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Suasana duka menyelimuti keluarga mulai dari saat disemayamkan hingga saat akan dimasukkan ke liang lahat. Di antara puluhan pelayat, ibu korban Sri Budi Asmara Rini yang sudah pulang dari rumah sakit ikut dalam proses persemayaman meski harus berkursi roda. Sekali saya Pak, nggak nyangka gitu kan ya. Apalagi di siang hari gitu kejadiannya kan sepertinya sih kayaknya ya nggak punya musuh gitu loh ya. 2 hari pasca kejadian, teka-teki motif pembunuhan guru piano diungkap polisi. Pembunuh ternyata tidak hanya perampokan semata. Pembunuhan yang dilakukan pelaku ternyata disulut emosi lantaran tidak dipinjamkan uang oleh korban. Atas ulahnya, pelaku dijerat dengan pasal 339 KUHP tentang pembunuhan berikut pencurian dan kekerasan hingga korban meninggal dengan ancaman hukuman seumur hidup.
pelaku atau tersangka sempat mengancam kepada korban. Jika tidak dipinjamkan uang, maka akan saya lukai. Ya, ternyata mungkin ada perkataan yang menyinggung tersangka atau pelaku, akhirnya tersangka mendorong korban ke arah kamar mandi, ya, sampai dengan terjadi pembunuhan dengan. Hanya karena emosi sesaat, seseorang tega menghabisi nyawa orang yang sejatinya tidak bersalah. Dari kasus ini kita belajar bahwa kejahatan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Untuk itu kita harus lebih waspada dengan lingkungan sekitar. Saya Manda Dasrul dan tim liputan melaporkan.